Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi menyimak video yang pertama tentang pembahasan materi induksi matematika dan keterbagian, untuk video yang kedua ini kita akan membahas latihan-latihan soal terkait induksi matematika dan keterbagian. So, disimak dari awal hingga akhir ya. Soal dan pembahasan. Untuk soal yang pertama, buktikan rumus berikut dengan induksi matematika di mana n adalah bilangan asli. Rumusnya 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah sampai dengan n kuadrat sama dengan n dikali n plus 1 dikali 2n plus 1 dibagi 6. Maka untuk penyelesaiannya kita misalkan terlebih dahulu untuk Pn berarti 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah sampai dengan n kuadrat sama dengan n dikali n plus 1 dikali 2n plus 1 dibagi 6. Maka untuk langkah pertama kita akan membuktikan bahwa rumus benar untuk n sama dengan 1. Sehingga untuk P1 akan sama dengan 1 kuadrat sama dengan 1 dikali 1 ditambah 1 dikali 2 dikali 1 ditambah 1 dibagi 6. Ini kita mensubstitusikan 1 ke n. Maka setelah kita operasikan akan mendapatkan bahwa P1 sama dengan 1 sama dengan 1. Jadi P1 itu benar. Selanjutnya untuk langkah yang kedua kita akan mengasumsikan bahwa benar untuk n sama dengan k. Sehingga PK adalah 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah sampai dengan K kuadrat sama dengan K dikali K plus 1 dikali 2K plus 1 dibagi 6 adalah benar. Selanjutnya kita akan buktikan juga bahwa rumus tersebut benar untuk N K plus 1. Jadi kita tambahkan kedua ruas dengan suku K plus 1. Sehingga 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah sampai dengan K kuadrat ditambah dengan K plus 1 kuadrat. Jadi sama dengan K dikali K plus 1 dikali 2K plus 1 per 6 ditambah K plus 1 kuadrat. Kita operasikan sehingga mendapatkan hasil akhir itu K plus 1 dikali K plus 1 tambah 1 dikali 2K plus 1 ditambah 1 dibagi 6. Ingat, karena N sama dengan K plus 1 maka K plus 1 dikali K plus 1 tambah 1 dikali 2 dikali K plus 1 ditambah 1 dibagi 6 sama dengan N dikali N plus 1 dikali 2N plus 1 dibagi 6. Sehingga berdasarkan induksi matematika dapat disimpulkan bahwa Pn adalah 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah sampai dengan N kuadrat sama dengan N dikali N plus 1 dikali 2N plus 1 dibagi 6 selalu berlaku benar untuk setiap n bilangan asli. Untuk soal selanjutnya, soal yang kedua, buktikan rumus berikut dengan induksi matematika di mana n adalah bilangan bulat positif. Rumusnya 1 dikali 3 ditambah 2 dikali 3 kuadrat ditambah 3 dikali 3 pangkat 3 sampai dengan n dikali 3 pangkat n sama dengan 2n dikurang 1 dikali 3 pangkat n ditambah 1 ditambah 3 dibagi 4. Maka untuk penyelesaiannya, kita misalkan kembali bahwa itu adalah Pn 1 dikali 3 ditambah 2 dikali 3 pangkat 2 ditambah 3 kali 3 pangkat 3 ditambah sampai dengan n dikali 3 pangkat n sama dengan 2n dikurang 1 dikali 3 pangkat n tambah 1 ditambah 3 dibagi 4. Maka untuk langkah yang pertama kita kembali akan membuktikan bahwa rumus tersebut benar untuk n sama dengan 1. Sehingga karena n sama dengan 1 kita dapat mensubstitusikannya. Lalu kita peroleh bahwa 1 dikali 3 pangkat 1 sama dengan 2 dikali 1 dikurang 1 dikali 3 1 pangkat 1 tambah 1 ditambah 3 dibagi 4. Ini akan ekuivalen dengan 3 sama dengan 12 dibagi 4. Maka benar untuk P sama dengan 1. Atau P1 adalah benar. Untuk langkah yang kedua, kita kembali akan mengasumsikan bahwa rumus tersebut benar untuk n sama dengan k. Sehingga PK adalah 1 dikali 3 ditambah 2 dikali 3 kuadrat ditambah 3 dikali 3 pangkat 3 ditambah sampai dengan K dikali 3 pangkat K. Sama dengan 2K dikurang 1 dikali 3 pangkat
K plus 1 ditambah 3 per 4 adalah benar. Setelah itu, kita kembali akan membuktikan bahwa rumus tersebut benar untuk N sama dengan K plus 1. Dan kita tambahkan kedua ruas tersebut dengan suku K plus 1. Sehingga kita peroleh bahwa 1 dikali 3 ditambah 2 dikali 3 pangkat 2 ditambah 3 dikali 3 pangkat 3 ditambah sampai dengan K dikali 3 pangkat K ditambah K plus 1 dikali 3 pangkat K plus 1 sama dengan 2K dikurang 1 dikali 3 pangkat K plus 1 ditambah 3 bagi 4 ditambah K plus 1 dikali 3 pangkat K plus 1. Ini kita operasikan sehingga diperoleh hasil akhir yaitu 2 dikali K plus 1 dikurang 1 dikali 3 pangkat K plus 1 ditambah 1 ditambah 3 dibagi 4. Ingat, karena N sama dengan K plus 1, maka hasil dari 2 dikali K plus 1 dikurang 1 dikali 3 pangkat K plus 1 ditambah 1 ditambah 3 dibagi 4 itu sama dengan 2N dikurang 1 dikali 3 pangkat N ditambah 1 ditambah 3 dibagi 4. Sehingga berdasarkan induksi matematika dapat disimpulkan bahwa PN yaitu rumus 1 dikali 3 ditambah 2 dikali 3 pangkat 2 ditambah 3 kali 3 pangkat 3 ditambah sampai dengan N dikali 3 pangkat N sama dengan 2N dikurang 1 dikali 3 pangkat N ditambah 1 ditambah 3 dibagi 4 selalu berlaku benar untuk setiap N bilangan bulat positif. Untuk soal yang ketiga, buktikan bahwa A pangkat 2N dikurang B pangkat 2N habis dibagi oleh A plus B selalu benar untuk setiap N bilangan asli. Maka untuk penyelesaiannya, langkah pertama, kita akan membuktikan bahwa rumus tersebut benar untuk N sama dengan 1. Kita substitusikan N sama dengan 1 ke dalam A pangkat 2N dikurang B pangkat 2N. Maka akan kita peroleh A kuadrat dikurang B kuadrat. Ingat, A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan A plus B dikali A min B. Maka dari itu, A plus B dikali A min B akan habis dibagi A plus B. Maka P1 itu benar. Untuk langkah selanjutnya, yaitu langkah kedua, kita asumsikan kembali bahwa rumus benar untuk N sama dengan K. Maka untuk PK adalah A pangkat 2K dikurang B pangkat 2K akan habis dibagi A plus B adalah benar. Maka kita akan buktikan bahwa rumus tersebut juga benar untuk N sama dengan K plus 1. Sehingga A pangkat 2K plus 1 dikurang B pangkat 2 dikali K plus 1 sama dengan A dikali A pangkat 2K ditambah 2 dikurang B pangkat 2K ditambah 2. Kita bisa operasikan sehingga akan mendapatkan hasil akhirnya yaitu A pangkat 2K dikurang B pangkat 2K dikali A kuadrat dikurang A kuadrat dikali B kuadrat dikali B pangkat 2K. Ingat bahwa karena A pangkat 2K dikurang B pangkat 2K itu habis dibagi A plus B sesuai dengan asumsi di awal yang bahwa A pangkat 2K dikurang B pangkat 2K habis dibagi AB adalah benar. Dan kembali lagi bahwa A kuadrat dikali B kuadrat juga habis dibagi oleh A plus B. Maka kita bisa simpulkan bahwa untuk A pangkat 2N dikurang B pangkat 2N habis dibagi oleh A plus B. Selalu benar atau selalu berlaku benar untuk setiap N bilangan asli. Nah, sekarang kita bahas mengenai soal dan jawaban untuk materi keterbagian. Soal yang pertama itu, tunjukkanlah jika A membagi habis B, maka A membagi habis 3B kuadrat. Kita buktikan. Kan pertama diketahui bahwa A membagi habis B, maka sesuai teorema keterbagian, diperoleh A membagi habis Bn, dengan N itu elemen bilangan bulat. Dan karena A membagi habis Bn, maka sesuai definisi keterbagian, kita peroleh Bn sama dengan AK, dengan K itu elemen bilangan bulat. Kita ambil N-nya itu 3B, untuk suatu B elemen bilangan bulat. Maka didapatkan B dikali 3B itu sama dengan AK. Nah, karena dapat kita lihat bahwa untuk setiap 3B kuadrat itu terdapat suatu
nilai K sehingga 3B kuadrat itu sama dengan AK. Jadi terbukti bahwa A itu membagi habis 3B kuadrat. Jadi terbukti bahwa jika A membagi habis B, maka A membagi habis 3B kuadrat. Untuk soal yang kedua itu, soalnya tunjukkanlah bahwa jika A membagi habis B, maka A membagi habis jika A membagi habis B, maka A kuadrat membagi habis B kuadrat. Buktinya itu, karena A membagi habis B, maka sesuai definisi keterbagian diperoleh B itu sama dengan KA untuk K elemen bilangan bulat. Didapatkan B sama dengan KA. Kita kuadratkan masing-masing ruas diperoleh B kuadrat sama dengan K kuadrat dikali A kuadrat. Dan K kuadratnya itu elemen bilangan bulat. Karena terdapat K kuadrat elemen bilangan bulat sehingga B kuadrat sama dengan K kuadrat dikali A kuadrat, maka terbukti bahwa A kuadrat membagi habis B kuadrat. Terbukti bahwa jika A membagi habis B, maka A kuadrat membagi habis B kuadrat. Untuk soal yang ketiga, soalnya itu, buktikanlah jika A dan B bilangan bulat sedemikian sehingga B lebih dari 0, maka ada tepat satu bilangan bulat Q dan R sedemikian sehingga A sama dengan BQ plus R dengan 0 kurang dari sama dengan R kurang dari B. Kita buktikan, di sini kita gunakan bukti kontradiksi, jadi kita andaikan bahwa P dan Q itu tidak tunggal. Jadi terdapat Q1, Q2, R1 dan juga R2. Akan dibuktikan bahwa Q1 itu sama dengan Q2 dan R1 itu sama dengan R2. Maka diperoleh A itu sama dengan BQ1 plus R1 dan A itu sama dengan BQ2 plus R2. Dengan R1-nya itu kurang dari B dan lebih dari sama dengan 0 dan R2-nya itu kurang dari B dan lebih dari sama dengan 0. Kita asumsikan R1 itu tidak sama dengan R2. Maka diperoleh dua kemungkinan, yaitu R1 dikurangi R2 itu lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari B, dan juga R2 dikurangi R1 itu kurang dari B dan lebih dari sama dengan 0. Di sini kita dapatkan bahwa R1 dikurangi R2 itu sama dengan A dikurangi B Q1 di dalam kurung dikurangi A dikurangi BQ2. Itu sama dengan B dalam kurung Q1 dikurangi Q2. Dan untuk R2 dikurangi R1 itu diperoleh A dikurangi BQ2 dikurangi A dikurangi BQ1 diperoleh B dalam kurung Q2 dikurangi Q1. Sehingga didapatkan bahwa R1 dikurangi R2 kurang dari B dan lebih dari sama dengan 0. Jika dan hanya jika 0 itu kurang dari sama dengan B dikali Q1 dikurangi Q2 kurang dari B, dan juga untuk yang R2 dikurangi R1 kurang dari B lebih dari 0 itu sama saja dengan 0 kurang dari sama dengan B dikali Q2 dikurangi Q1 kurang dari B. Perhatikan bahwa R2 dikurangi R1 dan R1 dikurangi R2 itu merupakan bilangan non-negatif. Dan telah didapatkan juga bahwa R2 dikurangi R1 dan juga R1 dikurangi R2 itu merupakan kelipatan dari B. Ini kita peroleh dari pembahasan yang sebelumnya bahwa R1 dikurangi R2 itu B dikali Q1 dikurangi Q2. Maka pasti kelipatan dari B, begitu juga yang untuk R2 dikurangi R1. Nah, di sini terjadi kontradiksi dengan pernyataan awal. Jadi pengandaian kita salah. Jadi diperoleh bahwa R1 itu sama dengan R2, dan dapat disimpulkan pula bahwa Q1 itu sama dengan Q2. Jadi terbukti bahwa jika A dan B bilangan bulat sedemikian sehingga B lebih dari 0, maka terdapat tepat satu bilangan bulat Q dan R sedemikian sehingga A sama dengan BQ plus R, dengan R-nya itu kurang dari B dan lebih dari sama dengan 0. Sekian, terima kasih. Demikian video yang kedua dari tutor sebaya mengenai latihan soal untuk materi industri matematika dan keterbagian. Semoga video ini dapat membantu kita untuk lebih memahami dan mendalami mengenai kedua materi tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.